Pejamkan mata sejenak. Bayangkan sebuah tempat di mana manusia, alam, dan ekonomi tumbuh bersama dalam keberkahan. Inilah kampung Ekopreneur, sebuah kawasan wakaf produktif yang memadukan spiritualitas, ekologi, dan ekonomi berkelanjutan. Gerakan yang lahir dari mimpi besar Jamil Az-Zaini dan para founder untuk membangun peradaban yang menebarkan manfaat, ketenangan, dan harapan baru bagi umat. Di tempat ini, setiap ayat menjadi inspirasi, setiap langkah menjadi ibadah, dan setiap wakaf mengalir menjadi kehidupan yang menyuburkan bumi, menenangkan jiwa, serta menumbuhkan kebaikan tanpa henti. Bersama para penggerak perubahan, jejaring perusahaan, bisnis, lembaga wakaf, dan insan-insan peduli, kami membangun ekosistem yang hidup, dikelola secara profesional, dijalankan dengan hati, dan diarahkan untuk menjadi solusi bagi umat. Webinar pagi ini dipersembahkan Meaningful Ways kerjasama dengan Kampung Ekopreneur, MHJ Asaris, OSP, dan Skill School. Robi Zidni Ilma, Warzukni Fahma, kepada Bunda Ambar, kami silahkan. Baik, terima kasih kesempatannya, Teh Yanti. Izin kita mulai sambil share slide-nya ya. Sudah keluar Teh, suaranya aman? Cukup? Aman, Bu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yang bagi li jalalihkal karim wa azimi sultanik. Waqala rabbi srahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pagi ini kita akan belajar insyaallah bareng-bareng mempersiapkan diri kita untuk menyambut Ramadan ya. Jadi kita tata apa yang perlu kita rapihkan sebelum bulan mulia ini datang. Jadi ketika kita menyambut Ramadan ini bukan sebagai satu beban tapi sebagai satu kegembiraan karena banyak kabar gembira yang dibawa oleh Ramadan sehingga kita akan menyambutnya dengan senang. Bahkan yang menyambut gembira datangnya Ramadan aja insya Allah itu sudah merupakan ciri ya ada hati yang hidup dalam diri kita. Maka insya Allah pagi hari ini kita akan coba lihat mungkin ada luka-luka yang masih terasa ya sampai detik ini. Gimana kalau luka itu kita bawa sampai ke Ramadan ya? Ini belum mulai aja Ibu Vivi sudah bertanya di kolom chat. Gimana nanti kalau Ramadan masih terluka, belum ikhlas memaafkan, apakah ibadah kita diterima? Ya kalau ibadah kita diterima atau tidak mah itu mutlak gimana Allah ya. Bahkan saya juga nggak tahu ibadah saya diterima atau enggak sama Allah. Jadi nggak ada yang bisa jamin ibadah kita diterima apa enggak. Sehingga kita berusaha sebaik mungkin untuk mempersembahkan ibadah terbaik kita agar ibadah kita layak diterima sama Allah. Karena kalau mempersembahkan ibadah itu kan layak atau enggak itu ya ibarat kita mau ngasih hadiah lah, parcel sama seseorang yang kita hargai, kita hormati, mungkin atasan kita, bos kita, atau orang tua kita, atau mertua kita gitu ya. Kira-kira persembahan dari kita, pemberian kita itu layak nggak buat diterima gitu. Dan ini yang kita persembahkan bukan sesuatu tapi hal yang mestinya ya, hal yang terbaik yang kita berikan. Karena kita memberikannya, mempersembahkannya bukan kepada manusia tapi kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, yang sudah memberikan banyak nikmat kebaikan untuk kita gitu ya. Maka insya Allah hari ini kita akan coba kupas hal-hal apa saja yang mungkin
bisa merusak Ramadan kita insya Allah ya. Nah, kenapa ini penting dibahas kawan-kawan? Yang pertama, Ramadan itu idealnya bulan penuh ketenangan, betul nggak? Bulan banyak kebaikan, dilipat gandakan ibadah, banyak turunan ampunan, terus banyak diturunkan rahmat, terus lagi bulannya juga dibebaskan dari api neraka. Itu banyak kebaikan, banyak ketenangan. Tetapi pada kenyataannya coba kita cek. Ketika Ramadan mulai datang, apakah iya kita menjadi lebih tenang atau justru ada hal-hal yang membuat kita gelisah, justru membuat kita takut, cemas. Banyak yang bikin kita cemas misalnya gimana nanti kalau mudik gitu ya. Kawan-kawan gimana nih yang punya kampung halaman? Halaman berapa? Jadi em, yang seharusnya bulan penuh kedamaian, ketenangan, tapi seringkali menjadi bulan yang hektik gitu ya. Belum lagi kalau mau lebaran, lihat gimana sibuknya ibu-ibu di 10 hari terakhir, di 5 hari terakhir lah. Ya, sibuknya kita sibuk berdiam diri di masjid atau semakin hektik? Coba deh, khusus ibu-ibu dulu deh saya tanya nih. Sibuk bikin rendang, bikin opor, bikin nastar, ramenya di dapur atau di masjid? Ya gitu ya. Coba, ini pertanyaan sederhana aja dulu. Ya enggak? Padahal itu justru gongnya Ramadan itu semakin mau pergi Ramadan itu semakin diobral itu ampunan, semakin diobral pahala, kebaikan, semakin diobral rahmat Allah, wah segala macam. Ya, ramai di dapur. Oh. Oh di mall juga ya. Iya bener nih sama di mall. Satu lagi pilihannya ramai di dapur, di mall apa di masjid. Coba ya, ternyata ramainya di pasar, di mall. Betul nggak? Sehingga kalau di pasar, di mall, oh, di Shopee katanya ya. Insya Allah. Karena kan baru dapat THR ya, jadi belanja gitu. Aduh ini baju lebaran anak belum, aduh nastar belum, tiket buat ini belum, itu belum. Nah, jadi ramainya itu bukan di masjid gitu ya kawan-kawan. Bukan di sebuah tempat yang justru menghadirkan keheningan. Ya, sibuk borong di Tanah Abang. Gitu kawan-kawan. Maka coba niatin aja dulu sekarang ya. Mudah-mudahan Ramadan ini kita sibuknya di atas sajadah. Insya Allah ya. Insya Allah kita sibuknya ke dalam hati kita. Mungkin bisa jadi nggak dia harus di atas sajadah sih ya. Tapi bagaimana kita melewati hari dengan hati yang tenang. Nggak sibuk ini belum, itu belum. Karena ya memang kalau disebut tentang makanan gitu ya di hari Lebaran. Itu kan ya makanan mah biasa aja dari tahun ke tahun juga kayak begitu. Tapi bagaimana hati kita baru nggak nih setelah Ramadan? Karena memang ya idealnya Ramadan itu penuh ketenangan. Kalau misalnya masih penuh kegelisahan, ketakutan, apalagi rasa marah, dendam yang kita bawa dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, tiap Lebaran sih ketemu maaf-maafan bun. Tapi ya itu maafnya di lisan aja, salamannya salaman gitu aja, tapi jengkelnya masih ada, masih dibawa dari tahun kemarin. Apalagi misalnya ketika kumpul keluarga, biasanya suka ada aja gitu ya, kalimat-kalimat yang mungkin keluar dari saudara, keluarga yang bikin kita aduh males deh ketemu uak ini, ketemu om ini, ketemu kakek ini misalnya. Karena setiap ketemu omongannya ada aja yang bikin nyelekit gitu. Akhirnya sebelum ketemu kita udah apa ya udah prasangka duluan. Duh nanti kalau ketemu dia males deh. Nah coba ada nggak kawan-kawan yang kayak gitu? Sehingga mungkin hmm, apa ya ada aja komentarnya. Yang belum nikah kapan nikah? Yang belum punya anak kapan punya anak? Yang udah punya anak kapan nambah lagi? Nggak aja ditanya kapan meninggal ya gitu.
Gimana kerjaannya, kerja di mana sekarang? Apalagi ketika misalnya kita kemarin habis melewati fase berat gitu ya di dunia karir. Itu kan ditanyain pekerjaan tuh sesuatu yang gitu. Apalagi bagi bapak-bapak gitu kan. Itu ketika udah ngobrolin pencapaian itu sesuatu yang mungkin kurang nyaman gitu ya. Makanya kita nih yang udah belajar kawan-kawannya nanti ketika ketemu sama keluarga nggak usahlah ditanya-tanyain segala macem apa namanya tentang gimana kerjaannya dan sebagainya macamnya karena bisa jadi ada yang sedang tidak nyaman gitu ya dengan kondisi itu. Nah, terus yang kedua menurut data itu ya peningkatan kecemasan dan stres selama Ramadan. Jadi Ramadan itu ternyata yang seharusnya membawakan ketenangan, tapi kenapa justru menambah stres? Ada yang salah nggak nih berarti di sini? Ada yang keliru ketika Ramadan ini justru menjadikan kita momen yang tambah stres. Kenapa? Ya, itu tadi salah satunya mungkin ya ketemu sama orang, pengeluaran semakin banyak. THR sih dapat ya nggak, tapi pengeluaran tuh semakin banyak. Banyak di antara kita yang ketika Ramadan itu banyak dapat bonus, banyak dapat uang, tapi larinya juga cepet, habisnya juga cepet. Yang kaya raya siapa? Nanti di Lebaran ya bocil-bocil gitu kawan-kawan ya. Sehingga ketika pulang kampung itu yang dipikirin hadiah orang tua apa, buat THR, angpau anak-anak kecil ponakan-ponakan gitu ya dan sebagainya. Jadi kerja stres, ketika lebaran stres, pulang lebaran juga stres. Karena ini jadi habit yang entah dari mana mulainya gitu ya. Habit-habit yang tidak perlu sebetulnya. Justru bukannya apa ya menambah ketenangan gitu malah menjadi menambah stres, cemas dan sebagainya. Belum lagi misalnya ibu-ibu nih, hal penting aja yang setiap hari dilakukan ketika Ramadan. Itu ketika lagi makan sahur udah mikirin nanti buka puasa sama apa. Menunya udah dipikirin padahal imsak aja belum. Ketika buka puasa maghrib Allahu Akbar lagi makan kurma udah mikirin aduh nanti sahur udah udah mulai stres lagi gitu ya. Coba ibu-ibu kayak gitu nggak di sini? Yang lagi sahur mikirin buka, yang lagi buka mikirin sahur. Atau baru 2 hari puasa udah mikirin kue nastar beli di mana, baju serimbitan, kapelan beli di mana, baju seragaman, wah segala macam. Akhirnya kita tidak menikmati momen-momen sahur, momen-momen buka puasa yang seharusnya dinikmati dan penuh kenikmatan, tapi kenikmatannya nggak kerasa atau bahkan hilang. Karena kenapa? Kita udah cemas, mikirin ya gitu ya. Untuk hal-hal yang mungkin sebetulnya tidak urgent untuk dipikirkan. Yang akhirnya mengambil porsi besar pikiran kita. Akhirnya pikiran kita tuh capek. Jadi ketika diketahui data bahwa Ramadan itu bikin cemas, wah ini ada yang nggak pas di sini. Terus, kenapa ini penting dibahas? Ini juga menjadi eh, apa ya tekanan sosial, ekspektasi tinggi dan beban ibadah tambahan. Jadi ini ya kadang tekanan yang tidak terlihat itu ya ini tekanan sosial. Ketika kita nanti pulang kampung gitu ya, ketemu tetangga, ngapain aja kerja di kota udah sampai segimana. Ini anaknya tetangga udah segitu. Wah, itu kan tekanan juga tuh ya. Dan ekspektasi tinggi. Biasanya kalau udah ada ekspektasi,
itu akan rentan patah hati, akan rentan kecewa. Kalau sudah berharap, apalagi harapannya tinggi, biasanya kecewanya juga lumayan dalam. Semakin tinggi harapannya, biasanya semakin dalam juga lukanya, sakitnya, kecewanya. Maka kenapa sebelum Ramadan ini kita perlu ngecek nih, kecewa-kecewa yang mana, rasa sakit-sakit yang mana yang masih ada, yang masih kita bawa. Ya, masa dari lebaran ke lebaran hanya lisan aja minta maafnya atau memaafkannya gitu ya. Dan sebetulnya apa namanya? Budaya maaf memaafkan itu salah satu hal baik ya, kebudayaan baik yang mungkin dilakukan masyarakat Indonesia ketika lebaran. Meskipun bukan itu esensinya, kan kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah itu ibarat bayi yang baru lahir, yang nol lagi gitu ya. Yang yang nggak bawa noda, yang bersih. Bayi itu kan wangi ya, bayi itu kan belum mandi aja bangun tidur aja wangi. Kalau kawan-kawan masih punya bayi tuh, coba bangun dia tidur, wah dicium-ciumin itu wanginya wangi surga katanya ya. Jadi aroma dia bangun tidur aja sedap gitu ya. Itulah ketika kita kembali ke fitrah tuh ya bersih, suci, gak ada dosa. Kawan kan pernah dengar nggak ada bayi yang kena mental gitu? Atau ada bayi yang stres? Karena bayi-bayi itu ya zero aja gitu. Tidak punya luka batin, nggak punya dendam, nggak punya iri dengki. Makanya justru sebelum Ramadan itu ya sudah clear. Biar apa? Biar ibadahnya nikmat gitu. Terus juga jangan sampai nih ya kita masuk Ramadan ini sebagai satu, waduh nanti harus nyiapin sahur, masak sebelum imsak gitu ya. Itu kan rasakan menjadi kayak beban gitu. Nah maka coba kita urai. Ramadannya masih belum tapi bebannya udah ada misalnya gitu. Nah ini hal-hal yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai Ramadan itu datang dengan sesuatu yang wajahnya kurang baik di hadapan kita. Gitu kawan-kawan ya. Terus nih, luka emosional yang belum sembuh bisa semakin terasa. Coba aja deh kawan-kawan kalau sekarang masih ada luka gitu ya, rasa sakit, kecewa yang kita bawa sampai ke Ramadan itu akan semakin terasa. Karena apa? Akan ada gejolak di dalam diri kita. Karena fitrahnya manusia itu, ya tadi seperti bayi itu nggak ada dendam, nggak ada apa ya, ya nggak dendam lah. Ketika rasa sakit itu masih kita bawa ke dalam Ramadan gitu ya, itu hati kita otomatis akan ada gejolak, ada konflik. Karena sebenarnya fitrahnya manusia itu memaafkan. Fitrahnya manusia itu melepaskan rasa sakit. Tapi ketika kita memilih untuk menahan itu semua atau menyimpan luka itu, hati itu gelisah, gejolak. Ini ada sampah yang harus dikeluarin tapi masih disimpan di dalam diri kita. Makanya nggak enak. Ibarat Anda habis makan, minum, terus nggak pipis, nggak BAB. Yang seharusnya dikeluarkan, sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh, itu kan dikeluarkan lewat buang air besar dan buang air kecil. Nah, ketika seharusnya waktunya sudah dikeluarkan, waktunya BAB misalnya, tapi Anda tahan, nah itu kan rasa nggak nyaman tuh. Ada gejolak ya nggak dalam perut kita. Melilit-melilit kah? Itu kan tanda ada sesuatu yang perlu dilepaskan karena di dalam perut kita ini nggak nyaman, nggak enak.
Sama ketika beban emosional yang seharusnya dilepaskan juga tapi masih kita tahan, itu akan ada gejolak dalam diri kita nggak nyaman. Kayak mules-mules gitu lah. Harusnya dilepaskan. Saya tahu harusnya dimaafin, tapi kok rasanya masih nyelekit ya Bun. Nah itu kan kita yang memilih ya. Tapi perbuatan dia itu nyakitin banget Bun, nggak bisa dimaafin. Ya, bahkan ada yang menyalahkan orang lain gitu ya, atas luka yang dia bawa. Atau bahkan ada yang mensyaratkan saya baru bisa sembuh, saya baru bisa maafin dia kalau dianya udah berubah Bun. Saya baru bisa sembuh Bun, baru bisa lega kalau dianya sudah menyesali perbuatannya. Saya baru bisa pulih Bun kalau dia sudah berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah itu justru akan bikin lukanya semakin terasa. Bikin lukanya semakin dalam. Ya, banyak orang yang beranggapan kalau sembuh itu, kalau pulih itu, kalau dianya berubah. Banyak seorang istri beranggapan dia bisa pulih kalau suaminya sudah berubah. Banyak seorang suami yang beranggapan dia bisa pulih itu kalau istrinya sudah berubah. Seperti yang dia mau. Nah, kalau itu yang terjadi, maka akan membuat luka emosi kita semakin terasa, semakin dalam, semakin sakit, semakin nyelekit. Kalau nungguin dia berubah, kita akan semakin terluka. Masalahnya kita nggak tahu kapan dia berubah. Dan perubahan itu kuncinya bukan ada di kita, ya enggak. Ya itu di dirinya dia sendiri. Kalau iya dia memilih berubah, kalau enggak artinya kita memilih menggenggam luka itu terus-menerus. Akhirnya kita semakin dalam terlukanya. Ya, cara melepaskannya gimana, Bun? Udah memaafkan tapi kok masih ingat? Karena memang memaafkan itu nggak sama dengan melupakan, kawan-kawan. Cara mendeletnya gimana? Justru jangan didelet. Memaafkan itu ketika kita mengingat satu kejadian, tapi rasanya udah netral. Nggak nyelekit-nyelekit lagi. Memaafkan itu ketika kita mengingat kejadiannya, rasanya tawar aja. Nggak yang gimana gitu. Nah itu. Memaafkan tuh gitu, bukan berarti kita lupa. Karena memaafkan itu proses mental. Kalau melupakan itu proses fisik. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita menganggap bahwa memaafkan adalah melupakan, itu salah besar. Memaafkan itu justru kita masih ingat kejadiannya. Bagaimana cara dia menyakiti kita, bagaimana ucapannya terhadap kita. Yang pada saat itu membuat kita nyelekit banget. Tapi ketika kita sudah memaafkan, kita mengingatnya dengan perasaan yang netral, yang normal aja. Oh iya, dulu dia pernah nyakitin saya. Tapi ya udah netral aja. Kalau masih belum memaafkan tuh rasanya beda, sakit banget. Dulu dia begini begini begini, bahkan masih kerasa keluar air mata gitu ya, masih pedih banget, masih cekot-cekot gitu ya di dada itu kayak masih cenat-cenut. Nah bedanya itu. Jadi ketika kita memaafkan itu memang nggak harus melupakan. Melupakan itu proses fisik. Anda kalau seseorang manusia itu lupa, misalnya dia kejedut kepalanya, jeger, kebentur, bisa sampai amnesia. Nah itu melupakan. Itu kejadian di fisik. Kan kita nggak mau ya untuk melupakan sesuatu sampai harus mengalami apa? Sampai amnesia dulu. Karena kan amnesia itu nggak pilih-pilih, nggak bisa milih mau melupakan yang mana. Memorinya terhapus. Kan kita nggak mau ya dengan cara seperti itu. Nah, kalau melupakan itu proses fisik, maka memaafkan itu proses di mental. Kita nggak harus lupa sama orangnya, sama kejadiannya, sama ucapan yang dia keluarkan pada saat itu yang membuat kita pedih banget gitu ya. Tapi memaafkan itu melepaskan rasa sakitnya. Memaafkan itu artinya kita menerima kejadian itu memang pernah terjadi dalam hidup kita. Tapi bukan berarti membenarkan perbuatannya ya, enggak. Tapi kita menerima bahwa memang kita pernah diperlakukan seperti itu. Dan itu sebagai satu hal yang Allah ingin kita melaluinya. Tinggal kita merespon bagaimana kita eh, merespon hal itu dengan respon terbaik kita.
Meyakini bahwa setiap kejadian yang Allah hadirkan adalah ya untuk menguji kita. Bagaimana kita merespon kejadian itu yang mungkin seringkali nggak sesuai dengan maunya kita. Ya, kalau sudah terasa netral tapi memilih untuk tidak bertatap muka lagi, apa itu masih ada luka, Bun? Ya, dan itu nggak apa-apa. Saya sudah maafin dia, tapi tolong jangan hadapkan wajah dulu ya, atau jangan ketemu dulu. Nggak apa-apa. Ya, kita masih butuh waktu untuk agar kering lukanya, gitu. Nah, bagaimana Ramadan ini sebagai ruang penyembuhan, bukan pemicu luka? Karena bisa jadi ada luka-luka yang muncul tahunan, munculnya ketika Ramadan gitu ya. Kita akan lihat nih, bahwa Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, kawan-kawan. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia dan menjelaskan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Jadi di bulan Ramadan ini waktu diturunkan Al-Quran. Kita tahu ya ketika eh, Ramadan datang gitu ya. Al-Quran diturunkan. Al-Quran itu fungsinya sebagai apa kalau di dalam lanjutannya di Quran surat Al-Isra ya. 82 kalau nggak salah. Jadi itu Al-Quran itu di situ fungsinya sebagai syifa, penawar. Ya. Jadi rahmat juga ya bagi orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Jadi bagi orang-orang mukmin, Al-Quran ini selain sebagai petunjuk juga sebagai syifa dan rahmat. Di situ dijelaskan ayatnya, sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Nah, maka Ramadan ini sejatinya itu juga bulan yang menyembuhkan. Bulan yang menjadi penawar dari segala rasa sakit. Jadi ketika rasa sakit datang, ya, rasa kecewa, marah, dendam, benci, dan segala hal yang membuat kita sakit, ini seharusnya ya bisa sembuh di Ramadan ini. Jadi Ramadan itu harusnya menjadi rumah sakit rohani kita. Kalau secara fisik mah sudah dijelaskan banyak hal ya. Manfaat puasa itu apa? Kita belajar dengan Dokter Gustaf gitu ya tentang manfaat puasa dan sebagainya. Secara fisik memang sudah terbukti menyehatkan. Dan ternyata secara ruhani juga Ramadan ini menjadi bulan penyembuh, bukan hanya fisik, tapi juga batin kita. Jadi akan aneh sebetulnya ketika setelah Ramadan berlalu, rasa sakitnya masih ada. Kecewanya masih ada. Marahnya masih ada. Padahal Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Yang Al-Quran itu sebagai penawar. Jadi kalau kena racun ular itu kan ada penawarnya ya. Jadi kalau di hati kita udah terkena racun apa nih? Toksik apa yang membuat kita sakit? Sehingga Ramadan ini menjadi wasilah kita untuk bisa pulih. Ya. Sehingga Ramadan ini berproses menjadi rumah sakit. Ya. Tempat orang sakit datang nanti keluar sehat gitu ya. Maka kawan-kawan karena Ramadan ini bulan yang mulia, mari kita eh, bersiap diri untuk melepaskan segala rasa sakit yang masih ada. Bagaimana cara menerima rasa sakit yang berulang? Seperti halnya bagaimana ibu menerima nikmat yang berulang. Banyak nggak nikmat yang Allah kasih berulang? Gimana cara menerimanya? Kalau saya tanya,
Gimana cara Bapak Ibu semua, kawan-kawan, menerima rasa nikmat yang berulang? Coba jawabannya gimana? Kalau saya tanya, kan banyak nih kenikmatan yang berulang ya nggak? Saya tanya gimana caranya menerima kenikmatan dari Allah yang berulang? Gimana caranya menerima nikmat yang berulang? Coba kawan-kawan yang bisa jawab boleh. Gimana caranya menerima nikmat dari Allah yang berulang? Bersyukur, alhamdulillah sadar nikmat dari Allah, bersyukur, syukurinya ya. Bersyukur, bersyukur. Oke. Kalau kita bisa menerima nikmat dari Allah yang berulang, inilah masalahnya kita nih, ada di rasa syukur ya enggak? Kalau kata Ustadz Indra nih, memang kita nih beratnya di syukur. Karena kenapa berat? Kita masih pilih-pilih syukurnya. Kalau dikasih nikmat, mudah bersyukurnya. Kalau dikasih pahit, nah itu mulai pudar bersyukurnya. Mulai sulit, mulai bingung, apa yang harus disyukuri dari rasa sakit ini? Apa yang harus disyukuri dari air mata yang senantiasa menetes karena perbuatan dia, Bun? Ya enggak? Bangun pagi aja, nikmat berulang kita bisa membuka mata aja, itu kan Masya Allah nikmat. Gimana cara menerima nikmatnya? Ya diterima aja ya enggak? Kadang kita nikmatnya apa? Eh Mudahnya itu menerima nikmat aja. Giliran rasa pahit, hal-hal yang kita nggak suka, sulit buat menerima, apalagi buat bersyukur. Menerima aja kadang sulit. Boro-boro bersyukur, Bun. Ini mau diterima aja kejadiannya rasanya berat. Nah, itulah kadang kita ini eh, bersyukurnya sama hal-hal yang enak aja menurut kita. Yang nggak enak, hilang syukurnya. Ya nggak kawan-kawan. Padahal ketika ditanya sama orang bertakwa, apa yang diberikan Allah kepada manusia? Maka orang bertakwa itu menjawab, yang Allah berikan adalah apa? Kebaikan. Jadi yang Allah kasih apapun itu, isinya kebaikan. Ini jawaban orang bertakwa. Kalau dikasih kebaikan, kalimat yang paling pas yang kita sampaikan sama Allah apa? Ya kalimat syukur. Hanya kadang kita suka pilih-pilih syukurnya. Kalau gajinya naik, alhamdulillah. Karirnya naik, alhamdulillah. Ada dapat transferan, alhamdulillah. Jadi ketika kita bilang alhamdulillahnya itu ketika rasanya enak aja di lidah kita. Tapi giliran pahit, lupa, hilang syukurnya. Nah itu kawan-kawannya, kita masih pilih-pilih syukurnya. Padahal jelas dalam Al-Quran, ya nggak kawan-kawan? Bahwa eh, kalau pengen ditambah nikmatnya, bersyukur. Kuncinya itu. Jadi kalau hidup kita sengsara, sakit, kok gini-gini amat ya hidup aku gini-gini terus ya. Bisa jadi hilang syukurnya. Karena ya jadi nggak ditambah nikmatnya. Setelah belajar di MW, bersyukur juga kalau ada masalah atau ujian pun. Masya Allah, nah ini dia nih. Yang sudah belajar tuh begini. Bersyukur tuh bukan hanya ketika dikasih duit, bukan hanya dikasih kenikmatan, tapi juga di saat Allah angkat kenikmatan itu, bilang Alhamdulillah. Nah, itu kan udah level syukurnya udah beda lagi ya. Kalau kita mungkin dulu bersyukurnya kalau udah dikasih, sekarang mungkin ketika Allah ambil, Allah angkat, kita bersyukur. Wah ini nih udah another level ya syukurnya. Karena apa setiap kejadian, baik diberi atau diambil, itu sejatinya takdir terbaik dari Allah. Makanya orang bertakwa itu jawabnya apa? Bersyukur karena yang Allah kasih adalah kebaikan. Nah, kalau sudah menganggap bahwa setiap rasa sakit itu adalah kebaikan, itu udah sembuh kawan-kawan. Udah tuh sembuh, pulih batin kita. Benar nggak? Yang bikin sakit kan karena kita belum menerima kejadian ini. Kenapa dia begitu?
Kenapa kok dia bisa-bisanya melakukan itu? Kok dia tega melakukan itu? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang masih belum clear di hati kita gitu ya. Kenapa dia begitu? Kenapa? 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 Kenapa ini terjadi kepadaku ya Allah? Kenapa harus aku yang mengalami ujian ini? Kenapa harus aku yang menerima ini segala macam dan sebagainya. Kenapa harus dia yang jadi jodohku? Kenapa aku harus terlahir dari orang tua yang begini? Kenapa mertua aku begini? Kenapa menantu aku begini? Kenapa tetanggaku begini? Kenapa bosku begini? Kenapa harus aku yang dititipin penyakit ini ya Allah? Dan kenapa yang lain itu kan malah menambah rasa sakit. Sehingga Ramadan demi Ramadan datang itu tidak mengubah dia. Tidak membuat dia jadi lebih baik, tidak membuat dia jadi lebih sehat. Padahal setiap tahun Ramadan datang. Menjadi apa? Menjadi syifa. Sehingga rasa sakit itu datang dan bisa pulih dengan apa? Ya dengan penerimaan, kawan-kawan. Diterima, kan Allah tuh maha pengasih ya. Kalau Allah ngasih ya diterima aja. Karena yang diberikan pasti yang terbaik. Kalau menolak, wah, selain rasa sakit yang datang, juga artinya itu menolak pemberian dari Allah. Ya dulu selalu bertanya, kenapa Bun? Nah, sering bertanya tuh akan semakin dalam menggali luka kita. Kenapa takdirku begini ya Allah? Kok hidupku gini-gini amat sih ya Allah? Kenapa sih aku terus yang diuji? Oh gitu ya. Kenapa harus selalu aku yang mengalah? Kenapa harus selalu aku yang berkorban? Kenapa aku aja yang berjuang? Kenapa, dan kenapa yang lain? Itu semakin sakit. Padahal Ramadan datang membawakan banyak ruang untuk kita menjadi pulih. Ya, gitu kawan-kawan ya. Nah ini tips sehat buat Ramadan. Bukannya sehat fisik, kalau sehat tentang fisik mah nanti bagian dokter Gustaf ya yang bahasnya tentang manfaat puasa dan sebagainya. Yang pertama, tetapkan niat yang benar. Nah, kenapa niat itu penting dan di dalam Islam itu semua apa namanya? Niat, semua peribadatan di dalam Islam itu dimulai dengan niat. Kenapa? Sepenting apa sih niat itu? Ternyata kawan-kawan, dalam ilmu neuroscience, niat itu kata para ahli letaknya ada di hipotalamus. Nah, hipotalamus ini ketika kita meniatkan sesuatu, misalnya nih kita mau puasa, saya niat puasa. Makanya penting diniatin kan, meskipun tidak harus dilafazkan, tapi di dalam hati tuh diniatin. Artinya apa? Kita memfokuskan sesuatu aktivitas di hipotalamus kita. Apa efeknya niat itu? Besar sekali secara neuroscience. Jadi ketika seseorang berniat puasa pada hari ini misalnya, itu akan membuat tubuh dia semakin kuat. Karena kenapa? Ketika kita niat hipotalamus itu bilang ke seluruh tubuh, kepada semua tentara di tubuh, bahwa hari ini kamu gak akan nerima makanan dari jam sekian sampai jam sekian. Dari subuh sampai maghrib. Bersiap-siap. Maka semua sel-sel tubuh di tubuh kita itu mempersiapkan diri gak akan menerima makan dan minum selama sekian jam. Itu tubuh kita beradaptasi dengan cerdasnya untuk tidak menerima makan dan minum. Makanya beda orang yang belum makan jam 2 siang antara yang niat puasa dengan yang enggak. Kalau kawan-kawan misalnya dari pagi sibuk, kawan-kawan enggak puasa nih, enggak niat puasa. Terus dari pagi sibuk banget, saking sibuknya gitu ya, belum sarapan, lupa. Jam 11, jam 12 itu udah kunang-kunang. Ya enggak, sakitnya enggak enak. Asam lambung naik. Nah, kenapa bisa jadi asam lambung? Karena enggak ada niat. Makanya niat ini punya porsi yang besar. Bahkan satu amalan
Itu kan katanya tergantung niatnya. Karena kenapa? Ini bisa pengaruh besar sama fisik kita juga. Kalau kita puasa niat, jam 2 itu kita masih meskipun laparnya kerasa, tapi kuat. Nggak bikin kita asam lambung naik. Dan ternyata salah satu cara buat mengobati obat asam lambungnya dengan puasa katanya ya. Jadi kalau puasa bikin asam lambung naik, nah itu ada yang keliru. Jadi kawan-kawannya, nah makanya niatnya itu memberikan energi besar. Nah ketika kita puasa, kita niatin yang benar. Ya enggak kawan-kawan. Nah, ya kalau nggak puasa, perih. Kalau puasa, ya lapar sih mungkin kerasa, tapi nggak bikin jadi sakit. Gitu ya, nggak bikin jadi asam lambung naik, stres dan sebagainya, enggak. Begitu, maka niatin yang benar. Ya kenapa harus diniatin ya? Karena syarat sah puasa juga harus dipakai niat. Kalau nggak niat, ya nggak sah ya nggak. Meskipun Anda makan dan minum tapi nggak niat puasa, ya nggak dinilai puasa, nggak dihitung puasa. Meskipun sama-sama menahan makan dan minum dari subuh sampai maghrib. Gitu kan kawan. Maka salah satu tips sehat lahir dan batin adalah niat yang benar. Gitu. Sehingga niatnya saya puasa untuk apa? Apa untuk langsing? Untuk diet? Atau untuk apa? Maka niatkan, ya enggak kawan-kawan. Sehingga penting banget, meskipun niat itu terlihat kecil, bahkan sepele kayaknya ya, seolah-olah gitu. Tapi ini dia penentu arah terbesar. Karena apa? Dia di hipotalamus kita ini yang memberikan instruksi. Ibaratnya gitu ya, ada instruksi dari presiden, wah kamu harus begini-begini ya, itu udah langsung perintah bagi tubuh. Tubuh tuh menyiapkan diri langsung, ya enggak? Presiden aja kalau udah tanda tangan perpres, itu semua ke bawah harus ngikutin. Niat pun sama, kalau niat sudah tertancap gitu ya, maka anggota tubuh semua harus ngikutin. Dan pasti menyesuaikan, karena tubuh kita ini cerdas kawan-kawan. Tubuh kita ini luar biasa cerdas, dia menyesuaikan dirinya, adaptasinya hebat. Yang kedua, jadwal seimbang, ya ibadah, istirahat, sosial, pribadi, ya. Kita juga memang di Ramadan ini banyak porsi ibadah yang kita tingkatkan dan perlu kita tingkatkan. Kan tetapi memang kita sebagai manusia juga kita butuh istirahat. Jangan sampai juga kita lalai memberikan hak istirahat untuk tubuh. Atau juga jangan sebaliknya. Ah, tidurnya orang puasa mah ibadah, Bun. Tidur ya, ayo gitu ya. Bangun sahur tidur. Siang panas tidur. Ya. Habis asar nunggu maghrib tidur. Habis sholat taraweh tidur. Enggak gitu juga ya. Jadi seimbang kawan-kawan. Jadi ibadahnya, istirahatnya, sosial pribadinya seimbang. Terus yang ketiga komunikasi yang sehat. Sampaikan kebutuhan dan batasan kepada keluarga. Misalnya nih, bapak-bapak nanti yang mau itikaf, sampaikan. Barangkali di rumahnya ibunya butuh apa buat ngeganti tabung gas atau apa misalnya ya, ya sampaikan. Nanti Bapak mau itikaf misalnya dari hari sekian sampai ke sekian. Nanti kalau ada apa-apa bisa sampaikan. Jadi enak ngobrolnya gitu. Sehingga tidak juga mengabaikan keperluan keluarga. Ya intinya diobrolin lah ya komunikasi yang sehat. Terus self care ya yang dibolehkan boleh mandi sunnah kawan-kawan ya biar bersih. Jangan mentang-mentang lagi puasa males pengen tidur terus nggak mandi-mandi. Wah ini gimana juga gitu ya. Tidur siang juga ya itu sunnah. Jalan-jalan sore boleh lah gitu ya buat ngabuburit, beli makanan buat buka. Jadi beli makanan buat bukanya ya sore aja gitu mepet-mepet lah. Nggak usah juga yang dari waktu imsak udah dipikirin nanti makan sama apa ya. Masa seharian puasanya habis dengan mikirin menu nanti sore. Ya udah nanti sore buat buka, nanti aja belinya udah sore, udah asar beli makanan banyak gitu ya. Sehingga waktu kita banyak bisa kita nikmati dengan khusyuk. Nah, penting juga nih cari komunitas pendukung.
Cari komunitas yang bisa support kita. Ya, teman yang memahami perjalanan mental Anda. Sehingga kawan-kawan kalau udah ketemu lingkungan yang insya Allah sehat, baik, sama-sama menuju Allah, sama-sama menghormati, menghargai perjalanan mental seseorang itu berbeda-beda, yang tidak ngejudge, yang ya mau bertumbuh sama-sama, itu cari komunitasnya. Kawan-kawan yang sudah bergabung di komunitas Meaningful Ways, alhamdulillah, insya Allah ini kita jadi salah satu ikhtiar kita semua untuk menciptakan satu komunitas positif. Karena mungkin banyak teman-teman kita yang kayak nggak punya tempat buat ingin berubah, ingin lebih baik, tapi nggak tahu kemana. Nah, insya Allah kita di sini menjadi komunitas yang baik. Kawan-kawan yang belum join grupnya ya, boleh join grupnya. Insya Allah kita setiap hari ada free webinar buat kawan-kawan semua yang insya Allah bermanfaat dari berbagai macam materi ya, ilmu. Makanya kita di sini di Meaningful Ways itu menghadirkan semakin beragam. Nah, itu linknya ada di situ ya. Sehingga kita bisa belajar fisik, ya, mental health gitu ya, juga fikih dan sebagainya dengan guru-guru kita di Meaningful Ways dengan kepakaran ilmu yang insya Allah mereka dititipi oleh Allah gitu ya. Kita akan semakin luas hasanahnya ya. Insya Allah, nggak usah dipilih-pilih lah yang mana kita semua ini. Berarti kalau udah flyernya lewat di depan kita, berarti Allah pengen kita hadir di situ, insya Allah ya. Biar kita semakin luas belajarnya dan ketemu lingkungan yang saling nguatin. Khusus kita di MSP ya, yang keluarga besar Meaningful Way Support Program juga di situ kita saling nguatin, saling support satu sama lain. Yang belum join di MSP boleh juga ya. Insya Allah biasanya hari ini hari Jumat ada tanya jawab di grup dengan saya. Jadi kita ada sesi tanya jawab khusus di grup. Kalau hari Selasa dengan Ustadz Indra ya. Hari Selasa kalau nggak salah ya dengan Ustadz Indra ya. Bisa tanya jawab bebas seputar fikih, muamalah dan sebagainya. Itu di grupnya juga rame nih. Apalagi ada Bunda Caca ya. Mana di Bunda Caca ada hadir. Kalau ada ya Alhamdulillah. Terus nih, evaluasi progresif fokus pada kemajuan bukan kesempurnaan. Ini juga hal penting kawan-kawan. Kadang yang bikin kita ngerasa nggak ada perbaikan karena kita mengejar kesempurnaan. Padahal yang perlu kita perhatikan adalah setiap ada progres sekecil apapun, itu suatu hal yang perlu kita syukuri. Meskipun mungkin belum sempurna, tapi ketika ada kemajuan sedikit bahkan ya, meskipun 1 senti ibaratnya kemajuannya itu kita perlu eh, apa ya, mensyukuri kebaikan itu. Ya, kita evaluasi. Oh iya kemarin saya 5 senti, sekarang 6 senti, alhamdulillah. Progres. Meskipun mungkin tujuan kita 18 senti, meskipun masih jauh. Oh saya baru 6 senti, ya it's okay, alhamdulillah. Saya berproses segini, berprogres. Kadang yang bikin kita sulit bersyukur adalah karena kita mengejar dulu kesempurnaan. Sehingga kita melupakan kemajuan-kemajuan kecil yang uh, sudah kita lakukan. Misalnya saya target pengen tahajud setiap hari 12 rakaat misalnya. Saya baru 2 rakaat bun, alhamdulillah. Saya baru 4 rakaat bun, alhamdulillah. Pun saya pengen sedekah sebulan 5 juta, sekarang baru 5.000 sebulan, alhamdulillah. Saya baru bisa sedekah 50.000 sebulan, alhamdulillah. Nanti tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Jadi nggak usah mengecilkan sedekah yang 5.000-nya. Tapi kita lihat progres kemajuan, alhamdulillah. Nanti makin lama makin ditambah. Ya, kapan sedekah terbaik? Sekarang, bukan nanti. Apalagi sekarang masih, alhamdulillah ya, masih ada waktu lah, insya Allah sedekah subuh mungkin ya, kawan-kawan yang mau sedekah, infak, silahkan kemana saja boleh, bebas. Kalau mau di Meaningful Ways juga boleh. Kita lagi sama-sama ngebangun masjid Eko Wakaf ya, buat membangun peradaban baru insya Allah. Nanti boleh di-share sama kakak admin. Nah, kemudian apa hal yang perlu diwaspadai kawan-kawan? Yang pertama, perubahan pola tidur atau makan yang ekstrim. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Pola tidur kita berubah, betul? Yang tadinya mungkin kita bangun pas azan subuh, sekarang harus lebih pagi lagi. Yang biasa tahajud,
jam 3 atau jam 2, sekarang mungkin lebih pagi lagi agar bisa tetap tahajud. Karena ada perubahan ya. Pola makan yang ekstrim, biasanya sehari 3 kali, 2 kali snack misalnya, sekarang hanya 2 kali aja, sahur dan buka. Ini juga ada perubahan pola yang perlu kita perhatikan. Gitu kawan-kawan ya. Biasanya pola makan dan tidur kan nih kita atur ulang ya, di reset ulang. Nah, hati-hati nanti mungkin biasanya habis sahur gitu ya, suka ada bawaan pengen tidur lagi gitu ya. Makanan belum tercerna dengan baik udah tidur. Nah, ini juga nanti sama dokter Gustaf lah kalau yang ini ya belajarnya. Terus yang kedua, pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, hati-hati. Perasaan untuk menyakiti diri sendiri apa? Menyakiti diri sendiri itu bukan hanya sekedar self harm, potong apa, bikin luka sayatan di tangan ya, bukan hanya sekedar keinginan untuk mengakhiri hidup, tapi bahkan ketika kita menyimpan rasa sakit, menyimpan marah, kecewa, itu tuh perilaku menyakiti diri sendiri, kawan-kawan. Ketika kita masih menyimpan marah, itu sebenarnya perilaku menyakiti diri sendiri. Ketika kita membiarkan dendam itu masih ada di dalam diri kita, itu kita menyakiti diri sendiri. Menyimpan kesel, itu kan di pikiran ya, dan itu menyakitkan kita. Nah, ini perlu diwaspadai, maka perlu kita perhatikan. Atau bahkan untuk menyakiti orang lain. Pokoknya awas ya, nanti rasain, lihat aja. Oh, itu kan perasaan dendam tuh di pikiran kita. Selain menyakiti diri kita, itu menyakiti orang lain juga. Nanti lihat aja, gitu ya. Atau yang ketiga, perasaan putus asa yang terus menerus. Nah, ini membuat kita menjadi eh, lemah ya kawan-kawan. Menjadi nggak punya upaya karena nggak ada harapan. Karena seperti yang dilakukan itu sia-sia gitu. Kemudian menarik diri dari semua aktivitas sosial dan ibadah. Akhirnya kita jadi menarik diri. Karena lagi puasa, lemes. Aku nggak ikut kajian dulu. Karena lagi puasa, lemes. Gitu ya. Banyak orang yang salah kaprah apa ya, menghadapi puasa ini ya, bulan Ramadan. Seolah-olah bulan Ramadan itu harus diem gitu ya, harus lemes. Padahal aktivitas sosial apalagi kebaikan, nah itu luar biasa. Jadi jangan dipikir bulan puasa itu bulan yang tidur-tiduran aja, goler-goleran, rebahan gitu, bukan. Justru bulan Ramadan ini bulan produktif, kawan-kawan. Bulan yang justru kita tuh harus produktif. Produktif dalam artian kita melakukan hal-hal yang bermanfaat. Bukan bulan yang diem rebahan gitu ya. Sehingga kita tidak tidak terjebak pada aktivitas yang membuat kita menarik diri dengan alasan, dengan dalih aku lagi puasa. Padahal justru Ramadan itu bulannya bergerak, beraktivitas. Bahkan pada zaman Rasulullah itu ada banyak beberapa peperangan yang dilakukan di saat bulan Ramadan. Jadi puasa itu bukan bulan untuk berleha-leha santai-santai, enggak, tapi justru bulan yang produktif, aktif, bergerak, melakukan banyak hal, ya. Ramadan ibadah sambil jualan boleh, yang aktif berjualan jualan. Ya ingat niat jualannya buat apa. Nah, pasang lagi niat, lagi ya kawan-kawan, jangan sampai niat ini keliru gitu ya. Terjebak. Yang namanya produktif itu kita aktif bergerak dengan niat yang benar. Gitu kawan-kawan ya. Sehingga ketika kita sudah diniatin yang benar, insya Allah menjadi kebaikan, jadi keberkahan. Jadi bukan tentang banyaknya. Jualan juga, kalau jualan laku banyak tapi ternyata hartanya buat apa? Nah itu juga perlu kita waspadai. Tapi dengan niat yang benar, insya Allah mudah-mudahan bawa keberkahan. Keberkahan itu bukan tentang banyak atau sedikit, tapi tentang kita makin dekat apa enggak sama Allah. Yang banyak belum tentu bikin kita dekat sama Allah. Yang sedikit juga kalau bisa bikin kita dekat sama Allah, itu yang berkah. Apalagi banyak dan berkah. Nah itu ya yang diharapkan semua orang kan gitu ya. Pengen rezekinya banyak terus berkah. Gitu. Jadi insya Allah
Yang penting berkahnya, apapun yang kita lakukan. Kawan-kawan tugasnya profesinya sebagai apa? Niatin yang benar, insya Allah jadi berkah. Aku mau apa bun, cuman begini-begini. Bukan cuman-cuman, gak ada yang cuman-cuman di mata Allah. Kalau niatnya udah benar karena Allah, itu gak ada yang cuman-cuman. Bisa jadi itu yang bisa mengantarkan ridha Allah ke kita, ya, dan kita hidup dalam keberkahan, insya Allah ya. Nah, puasa ini bukan hanya fisik, bukan hanya mulut kita, bukan hanya perut kita, tapi juga dari pikiran dan emosi yang toksik, ya. Yang pertama nih, puasa pikiran. Sekarang nih, kita perlu detox media sosial, kawan-kawan, ya. Detox tuh artinya ya kita pilih-pilih, ya. Baik waktunya maupun postingan yang kita lihat segala macam. Misalnya nih hal sederhana aja, hal yang paling kecil, misalnya yang paling gampang, ya kalau bisa mah lebih banyak buka Al-Quran ya nanti mah ya. Ya jangan nanti dari sekarang maksudnya ya. Kita paling tidak ya tidak membuka media sosial sebelum buka. Justru prime time-nya di bulan Ramadan salah satunya ya, salah satu prime time di bulan Ramadan adalah sebelum berbuka. Makanya kenapa tayangan-tayangan atau film atau acara sebelum Ramadan itu kan jadi prime time, bayarannya mahal. Karena kenapa orang-orang pada nungguin buka semua, nonton, lihat medsos. Tapi justru itu momen berharga yang sebetulnya bisa kita pakai buat untuk mendetoks diri kita. Ya, salah satunya kan berdoa sebelum buka puasa itu kan salah satu doa yang diijabah gitu ya. Karena kenapa kalau kita banyak nonton medsos di sebelum buka puasa itu kan eh, di saat fisik kita lagi lemah gitu kan emosi kita juga mungkin seharian sudah banyak melewati fluktuasi emosi yang luar biasa. Kan godaannya ada aja ketika puasa ya. Ada orang yang ngajak berantem lah, yang ngajak debat lah, yang bikin emosi kita tuh kayak roller coaster. Nah, di saat mau buka puasa tuh kan udah menjelang, udah tinggal garis finish tuh. Kita nahan-nahan yang dari siang pengen marah, pengen mengumpat itu kan ditahan, tahan, tahan, tahan gitu ya. Karena saya lagi puasa, lagi puasa, lagi puasa. Itu kan lagi luar biasa tuh. Makanya lagi kondisi sebelum buka puasa itu kondisi yang lagi luar biasa, lagi prime time. Pakai dengan yang baik, yang benar. Apalagi pintu langit terbuka ketika sebelum buka puasa, ya doa kita diijabah. Jadi pakai doa yang benar, yang baik. Bukan malah nonton gosip di media sosial gitu ya. Lihat kasus orang segala macam. Wah itu membuat kita semakin kotor pikirannya nanti. Karena kan medsos itu kadang kita nggak mau lihat sesuatu, kelihatan yang nggak mau kita lihat gitu. Yang nggak mau kita dengar, kedengeran. Yang nggak mau kita baca, kebaca. Gitu. Maka kita ganti aja gitu ya sama banyak-banyak baca Al-Quran gitu ya insya Allah. Selain sebagai jangan sampai Al-Quran juga sebagai batas apa ya bacaan yang berpahala aja, tapi kita lihat sebagai petunjuk pedoman hidup kita. Nah, tahan labeling, berhenti melabeli diri sebagai orang yang gagal Ramadan. Misalnya karena saya tertidur nih, nggak kebangun pas tahajud. Aduh, saya gagal nih Ramadannya. Nggak gitu juga, karena ketika kita tidur terlelap juga, itu salah satu kenikmatan yang Allah kasih sama kita, perlu kita syukuri. Kita niatin nanti malam, saya mau bangun jam segini buat sholat tahajud, ya Allah bangunkan hamba. Udah, kita memang mungkin kemarin gak tahajud tertinggal misalnya, tapi jangan ngecap kita jadi orang yang gagal atau segala macam enggak. Kita syukuri aja tidur niatnya, alhamdulillah. Besok diniatin, dengan ikhtiarnya apa? Pasang alarm. Alarmnya jangan satu misalnya ya. Atau minta tolong bangunkan anggota keluarga yang lain. Kalau bangun duluan tolong bangunin gitu. Sehingga tidak memunculkan perasaan gagal, perasaan apa ya, yang membuat kita labeling-labeling yang negatif ke dalam diri kita. Nah, terus yang kedua nih, ya selain puasa pikiran juga puasa hati kita. Jadi eh nah, kalau niat puasanya benar, insya Allah dijaga pandangan oleh Allah, insya Allah ya. Jadi selain puasa mulut, puasa pikiran, puasa hati juga. Wah, menahan hati dari prasangka buruk. Nah, ini kan juga berat ya. Suudzon saat melihat orang. Misalnya, kadang kita nih ya,
prasangka hati itu suka kayak otomatis ngelihat orang mukanya begitu langsung kayak ada teksnya keluar. Ih, dia begini begini begini. Jangan-jangan begini 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 gitu ya. Itu juga hati-hati kawan-kawan ya. Makanya lihat medsos juga hati-hati ketika jangan sampai hati kita juga jadi kotor gara-gara prasangka buruk yang kita ciptakan sendiri. Karena kalau mulut mungkin masih bisa dijaga ya, nggak ngomong. Tapi kalau hati itu latihannya lebih berat. Kalau latihan mulut nggak nyinyir, mungkin masih bisa ya. Kalau mulut untuk nggak ngejek, nggak berdebat, mungkin masih bisa. Masih gampang latihannya karena kenapa? Masih kita kasih lakban di sini. Tapi kalau udah hati yang berprasangka itu latihannya perlu benar-benar nih. Perlu dilatihnya tuh yang serius gitu kawan-kawan ya. Karena kayak udah ototext gitu. Ngeliat orang, ngeliat postingan orang, idih, misalnya dia postingannya sama keluarga, sama suaminya, romantis suaminya, oh di komen tuh, wah gitu doang dibilang romantis, oh itu hati kita nih, kotor banget. Iya, kalau mulut bisa dilakban, kalau hati ngelakbannya kayak mana gitu ya. Terus juga nih berbuka dengan membuka hati untuk memaafkan. Nah ini nih yang penting, memaafkan. Nah, benar Bun, apalagi kalau sama teman sefrekuensi, cuma lihat-lihatan aja udah paham. Wah, gibah versi diam. Saya lagi nongkrong berdua, ada orang yang aneh. Kita pandang-pandangan. Oh, itu, itu tuh. Perlu kita latih ya, astagfirullahaladzim. Gitu ya. Nah, buka hati buat memaafkan. Jadi sesuatu yang ditahan, itu kita lepaskan. Kayak puasa juga kan, ada waktu berbukanya ya. Makanya yang tadinya halal jadi haram, ketika kita berpuasa makan makan cilok itu halal nggak halal, tapi kalau pas makan cilok lagi puasa, pas lagi puasa itu jadi haram. Makanya ada ditahannya. Kapan dilepaskannya? Maghrib. Ketika Allah Akbar waktu maghrib, alhamdulillah cilok boleh dimakan lagi, segala macam boleh dimakan lagi. Maka tahanannya itu dibuka. Rasa sakit juga mungkin kita masih menyimpan, tapi waktunya dibuka ya dibuka, maafkan, lepaskan gitu ya kawan-kawan. Dimulai dari diri sendiri, self forgiveness. Gitu dia ya pemirsa. Maka mari kita berdoa menjelang Ramadan ini ya. Ya Allah, jadikan puasa kami sebagai puasa orang-orang yang sungguh-sungguh berpuasa. Jadi bukan puasa-puasaan, yang sungguh-sungguh berpuasa. Jadikan ibadah malam kami sebagai ibadah orang yang sungguh-sungguh menghidupkannya. Ya, jadi benar-benar menghidupkan. Dan bangunkan kami dari tidur kelalaian orang-orang yang lalai. Kita mungkin selama ini lalai ya kawan-kawan. Kalau diibaratkan kita sedang tertidur, lalai. Mari kita bermohon kepada Allah agar dibangunkan dari kelalaian-kelalaian yang mungkin udah jadi habit kita selama ini. Dan jadikan Ramadan ini rumah sakit bagi ruh dan hati kami ya Allah. Amin. Insya Allah mudah-mudahan hari ini kita mulai tahap awal nih mempersiapkan Ramadan. Insya Allah di Meaningful Ways di sebelum Ramadan kita akan banyak mengangkat tema-tema persiapan Ramadan agar nanti kita menyambut Ramadan itu sudah dengan hati yang gembira gitu ya insya Allah ya. Maka terakhir luka bukan penghalang ibadah tapi bisa menjadi medan jihad utama kita. Disinilah kita eh, ketika luka ini bukan jadi penghalang ibadah tapi justru jadi booster kita untuk bisa menikmati jamuan dari Allah. Ketika Ramadan nanti itu Allah menjamu kita dengan banyak kenikmatan, dengan banyak obralan pahala, dengan jamuan kebaikan yang banyak, maka kita sambut ya dengan hati yang senang karena memang Allah akan banyak buka obralan pahala nanti ketika Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan insya Allah ya. Maka salah satu kunci untuk menyambut kebahagiaan, mempersiapkan diri dengan Ramadan terbaik, maka persiapkan diri kita bahwa seolah-olah ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Bagaimana kalau ternyata ini adalah Ramadan terakhir bagi kita? Maka kita akan persembahkan Ramadan terbaik, insya Allah. Itu saja mungkin kawan-kawan dari saya, karena waktu juga sudah dicukupkan ya.
Sudah ada yang nyolek-nyolek nih. Dan insya Allah nanti kawan-kawan di MW juga bulan depan ya insya Allah kita akan ada open. Kita akan ada offline, ketemuan offline nih. Insya Allah di Tasik ya kita akan ada kelas healing insya Allah. Nanti ditemenin sama kembaran saya. Nah ini ada tuh layarnya kembaran saya. Ada Bunda Anik insya Allah ya kawan-kawan yang di sekitaran Tasik, Garut, Ciamis, terus mana deh ya Arang Sunda, Kararumpul kita insya Allah ikhtiarkan untuk menjadi perempuan yang bahagia. Tapi ini khusus ahwat ya, bapak-bapaknya mohon maaf belum bisa ikut. Tolong aja diajak istrinya, ibunya, anaknya, gasken kumpul di Tasikmalaya tanggal 14 Februari insya Allah ya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Saya kembalikan ke Teh Yanti. Silakan Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ambar atas pemaparan materinya pada pagi hari ini gitu ya. Nah, tadi juga sempat di-spill sedikit ya terkait dengan kelas offline di Tasik. Namun sebelum ke info lebih detailnya, silahkan menyaksikan video berikut ini. Bahagia di sini bukan berarti saat apa yang kita inginkan Allah kasih. Tapi bahagia di sini adalah karena kita percaya bahwa setiap takdir Allah itu baik. Perempuan yang bahagia bukan berarti perempuan yang tidak terluka. Perempuan yang bahagia adalah perempuan yang percaya bahwa Allah temenin dia di setiap langkahnya, meskipun jalannya sedang tidak mudah. Perempuan yang bahagia bukan perempuan yang tidak pernah ada masalah, tapi perempuan yang bahagia, dia adalah perempuan yang meluaskan hatinya terus untuk berlatih berbaik sangka atas setiap takdir yang Allah kasih. Allah, jika bukan karena kasih sayang-Mu, jika bukan karena iman yang Kau berikan pada kami, maka mungkin kami gak kuat ngejalanin ini ya Rabb. Maka izinkan hari ini di sini kami berkumpul, bermunajat bersama padamu ya Rabb. Kami mengemis untuk Engkau ridha kepada kami ya Rabb. Engkau ridha menjadikan kami hamba-hambamu yang taat. Engkau ridha melapangkan segala dada yang sesak. Engkau ridha mengangkat segala beban yang terasa berat. Engkau ridha merubah situasi dan kondisi yang terasa buntu dan sulit. Engkau ridha memberikan jalan keluar untuk setiap masalah kami yang rasanya buntu ya Allah. Nah, itu ya barusan apa namanya info terkait dengan kelas offline insya Allah di bulan Februari tanggal 14 di Tasikmalaya di Aston Inn gitu ya di Hotel Aston. Kelas offline bersama Bunda Anik menjadi perempuan bahagia. Jadi untuk ibu-ibu terkhusus gitu ya ini ya. Kalau memang ada yang mau ketemuan offline untuk Tasik dan sekitarnya, boleh Kak Hadijah atau Kakak Admin sudah menyematkan informasi lebih detailnya itu di kolom chat ya. Jadi boleh WA dulu karena pendaftaran ini kayaknya masih ada early bird ya. Saya juga belum tahu nih harganya berapa. Nanti boleh tanya-tanya dulu. Oh, harganya 229.000 ya untuk early bird. Nah, jadi silahkan bagi ibu-ibu, bagi kakak-kakak gitu ya, uti-uti yang ingin mendaftar, yang dekat dengan lokasinya, silahkan cari tahu informasinya terlebih dahulu ke kakak admin ya.
Baik, terima kasih kepada Bunda Ambar tadi atas pemaparan materinya pada pagi ini. Insya Allah menjadi bekal kita untuk menyiapkan Ramadan nanti agar bisa lebih siap gitu ya untuk menghadapi Ramadan, untuk menjalankannya dengan ikhlas gitu ya. Tadi sudah dikasih juga beberapa tipsnya gitu. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya gitu ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bunda Ambar, untuk sesi Q&A, apakah kita masih bisa nih? Kalau masih ada waktu boleh deh. Boleh ya. Gimana Nah, Ibu baik MC untuk aja? Bapak Ibu, gimana? Ya gimana Ibu MC aja. Kalau masih ada waktu boleh. Baik. Baik untuk Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh raise hand. Ada yang mau ditanyakan kepada Bunda Ambar? Nah, Ibu Jenny ya. Baik, silakan Bu Jenny. Langsung Bu. Ya, baik. Terima kasih Ibu MC dan juga eh, Ibu Ustazah Ambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam terkatu. Mungkin ini aja Bu Ustazah, bagaimana sih kita biar bisa kita benar-benar merilis semua semua luka, semua rasa itu benar-benar eh, kosong itu ya. Karena kan kadang-kadang ketika kita mengingat lagi, kemudian ada trigger-trigger yang membuat kita oh kok begini ya, kok begitu ya. Aduh, bagaimana gitu? Apa namanya supaya benar-benar merilis rasa semua luka-luka itu supaya tidak ada dan trigger-trigger itu juga sudah tidak ada kembali. Itu saja Ibu Ambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung dijawab aja Teh. Teh nanti langsung ya. Ya, langsung aja. Oke, baik pertanyaannya, Masya Allah ya Bu Jenny. Gimana caranya buat bisa merilis semuanya biar kosong? Jangan kosong-kosong Bu, jangan dikosongin. Bahaya ya. Nah ini kadang ini ya salah satu hal yang perlu kita perhatikan dulu sebelum kita melepaskan rasa sakit mungkin ya. Adalah bahwa pulih itu bukan di saat semua hal terjadi sesuai maunya kita. Atau ke depannya itu tidak terjadi lagi hal-hal yang buat kita sakit. Nah, akan tetapi pulih itu tentang bagaimana kita menerima semuanya, bahwa ini semua Allah yang takdirkan untuk kita. Bahwa ini semua terjadi sudah seizin Allah dan Allah pengen kita memberikan respon terbaik dari kejadian ini. Jadi pulih itu bukan tentang dia berubah, bukan tentang ya mungkin atau halnya semua peristiwa itu sesuai dengan yang kita mau gitu ya. Kan tetapi kita menerima fase apapun yang Allah kasih. Jadi tadi tuh di cuplikan video yang Bunda Anik disampaikan bahwa pulih itu bukan nggak ada masalah. Pulih itu bukan nggak diuji. Tapi bagaimana ketika masalah itu datang, ujian itu datang, kita terima dan kita sadari sepenuhnya bahwa itu dari Allah. Dan Allah hanya menunggu kita itu memberikan sebaik-baik respon dari kejadian itu. Jadi pulih itu bukan tentang nggak ada masalah, nggak ada ujian lagi, nggak ada rasa sakit lagi, nggak. Karena memang rasa sakit itu kayak kayak rasa lapar. Kayak saya sering mengibaratkan kayak rasa lapar gitu ya. Terus kalau udah sakit gimana Bun? Pulih apakah berarti nggak sakit lagi? Nggak. Seperti halnya ketika kita lapar ya makan. Karena meskipun nanti lapar lagi, ya nanti kalau lapar ya makan lagi. Bukan berarti setelah makan kita kenyang seumur hidup enggak. Atau setelah kita pulih enggak terluka-terluka juga enggak. Tapi bagaimana kita menghadapi semua peristiwa itu dengan kacamata iman bahwa ini semua Allah hadirkan untuk menguji di antara hambanya siapa yang lebih baik di antara hamba-hambanya. Karena kan semua orang diuji nih sama ya. Ada yang diuji sama harta, ada yang diuji sama kesehatan, ada yang diuji sama pasangan, ada yang diuji sama ekonomi. Semua diuji, semua di antara kita diuji. Enggak ada kita semua yang enggak diuji. Coba ada nggak di sini manusia yang tidak diuji? Bun, saya emang nggak diuji sama Allah. Ada nggak? Semuanya diuji. Maka pulih itu datang di saat kita menyadari
dan menerima bahwa inilah yang Allah kasih untuk kita. Di saat itulah sembuh datang. Maka di saat masih kita menolak, masih kita belum menerima, di situ kita masih sakit tuh, ya. Cara sembuhnya gimana? Terima. Udah nggak ada pilihan lain, gitu kan. Nanti kalau untuk lebih detailnya mungkin insya Allah kita, kalau Ibu di Tasik boleh deh yang terdekat event nanti datang ke kelasnya Bunda Anik ya, insya Allah. Jadi kelas-kelas yang offline itu untuk merilis, melepaskan luka-luka, rasa sakit. Gimana caranya melepaskan? Nah itu prakteknya insya Allah di sana ada. Nanti kawan-kawan boleh eh, bawa bekal ya tekniknya. Nanti Bunda Anik akan menyampaikan banyak teknik-teknik yang bisa dipakai setelah kelas itu. Jadi bisa dipakai sendiri nanti insya Allah. Ya kawan-kawan. Itu mungkin kurang lebih poin intinya ya. Insya Allah nanti kita jelaskan. Makanya ikut grup aja yang rajin. Nanti akan banyak kelas-kelas tentang healing di MW ya. Itu mungkin Teh. Oke, baik, terima kasih Bunda Ambar. Bunda Jini sudah cukup ya. Selanjutnya ke Bunda Eli Fatimah di Pemalang. Silakan Bunda Eli. Maaf izin off kamera ya Mbak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bun, saya kan punya anak 4, masih kecil-kecil gitu ya. Ketika puasa kan tidak hanya puasa fisik gitu. Untuk bisa mengendalikan emosi kepada anak-anak itu caranya gimana? Anak-anak saya masih 7 tahun, terus 13 tahun, 5 tahun sama 1 tahun. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, 4 ya. Gimana caranya mengendalikan emosi? Kita nggak bisa mengendalikan emosi, kawan-kawan. Yang bisa kita lakukan adalah mengelola di saat emosi itu datang. Karena kan kita nggak bisa ngatur, mengendalikan emosi gini, saya mau marah sekarang, bisa nggak? Kalau nggak ada hal yang bikin kita marah, kita nggak akan marah. Saya mau marah sekarang. Atau ada tombol misalnya di sini di dada saya. Yang kiri marah, yang kanan gembira. Kan kita nggak bisa milih cetrek gitu ya, nggak bisa. Maka kita nggak bisa mengendalikan emosi dan jangan berusaha mengendalikan emosi. Tapi apa yang kita lakukan? Mengelola di saat emosi itu datang. Ketika misalnya si teenagers yang umur 13 tahun membuat sesuatu yang bikin kita kesel. Kan kita tidak bisa dipungkiri ya, kesel itu datang. Maka yang bisa kita lakukan adalah mengelola di saat kesel itu datang. Maka kita bisa memberikan respon, saya mau gimana terhadap anak saya yang udah ngeselin ini. Nah itu kan yang pilihan yang bisa kita lakukan. Karena kita nggak bisa pencet tombol. Anak saya bikin kesel, cetrek pilih tombol gembira aja, saya mau gembira dengan perbuatannya kan nggak bisa ya. Kita nggak bisa milih tombol kayak gitu. Maka yang bisa kita lakukan adalah mengelola. Nah mengelola itu salah satu caranya adalah dengan mengakui dulu perasaan kita. Si anak toddler yang 1 tahun atau yang berapa 5 tahun itu bikin menguras emosi yang memang setipis tisu gitu ya, kesabaran kita yang setipis tisu. Kita nggak bisa memilih untuk saya nggak mau marah sekarang karena memang kenyataannya kita sedang marah misalnya. Maka yang bisa kita lakukan adalah mengelola di saat marah datang. Kita punya 2 pilihan. Dari setiap kejadian emosi apapun yang datang kita punya 2 pilihan. Ya, kita selalu punya 2 pilihan untuk memilih jalan fujur atau memilih jalan takwa. Ketika anak remaja tadi bikin kita marah, jengkel, kita juga punya 2 pilihan. Kita bisa pilihan untuk memaafkan dia dan tetap berlemah lembut sama dia, atau yang kedua, kita kesel, jengkel sama dia dan bentak-bentak dia. Itu kan 2 pilihan misalnya. Kita memilih yang mana dan itu pilihannya ada di dalam diri kita. Mutlak kendali penuh ada di dalam diri kita. Kita mau ngebentak dia atau mau tetap berlemah lembut sama dia, itu ada di pilihan kita. Maka kita nggak bisa mengendalikan perasaannya. Karena kita nggak bisa mengendalikan perasaan itu. Yang bisa kita lakukan adalah mengelola saat perasaan itu datang. Saat dia bikin marah, kita punya pilihan. Makanya kenapa penting untuk melakukan jeda, kawan-kawan. Jeda tuh pause ya. Di pause dulu sebelum kita merespon sesuatu. Misalnya ketika ibu udah lagi capek,
anak yang remaja bikin ulah begini, anak yang 7 tahun bikin ulah begini, anak yang 1 tahun numpahin makanan terigu apalah itu kan rasanya pengen gitu ya. Apalagi semuanya terjadi berbarengan. Maka jangan dulu bereaksi, Bu. Diem dulu, pause dulu, jeda dulu. Nah, disitulah respon terbaik kita insya Allah bisa kita lakukan kalau kita menjeda dulu. Karena kalau udah nggak ada jeda, itu misalnya gini deh, Anda lagi capek abis beres-beres, udah telat makan, Anda lagi makan enak, lagi lapar-laparnya gemeteran tuh badan, lagi makan enak, tiba-tiba anak Anda yang umur 1 tahun, 2 tahun tadi bilang, Mah pengen pup misalnya gitu ya, itu gimana rasanya? Tunggu mama baru mau makan, wah segala macam. Itu kalau Anda nggak pause dulu, nggak jeda dulu, kan harus nyebokin tuh. Anak 1 tahun kan belum bisa jebok sendiri ya nggak? Anda kalau nggak tarik nafas dulu, itu bisa uring-uringan ke depannya tuh. Maka ketika Anda lagi makan, terus Anda dengar anak Anda, "Ma, aku pup di celana." Itu kan rasanya, hanya seorang ibu yang tahu dengan toddler gimana rasanya ketika lagi makan, di saat telat makan, lagi enak makan, tiba-tiba anaknya pengen pup. Waduh, gitu. Makanya perlu jeda dulu. Anda tarik nafas dulu, diam dulu. Paling tidak jeda sama nafas aja dulu. Sadari nafas Anda. Simpan makanannya, cuci tangan, hadapi anak, Anda mindful hadapin anak buat cebokin anak. Karena kalau pikiran Anda udah masih di makanan, terus nyebokin anak, bisa-bisa anak Anda yang dimakan. Gitu kan ya. Jadi satu kali lagi, kita nggak bisa mengendalikan emosi, yang bisa kita lakukan adalah memberikan respon terbaik ketika emosi itu datang. Nah, tuh kan banyak tuh ibu-ibu keluar nih, saya pernah 3 anak nangis, saya ikut nangis juga. Saya juga pernah dulu, Bu. Anak saya 2 nangis, saya ikut jadi orang yang ketiga ikut nangis, nangis bareng. It's okay ya, semua ada fasenya. Tinggal kita menyadari aja. Yang penting kita menyadari apa kata-kata yang keluar. Jangan sampai kita nggak menyadari apa kata-kata yang keluar. Nah, itu akan jadi apa namanya? Jadi luka pengasuhan buat mereka. Karena kalau kita nggak menyadari apa yang kita omongin, nah itu berpotensi melukai mereka. Apalagi di saat kita lagi marah, terus kita tidak menyadari ucapan kita, nah ini bahaya. Karena biasanya nanti akan kemana-mana tuh omongannya, nyelekit-nyelekit gitu ya. Maka salah satunya adalah hal yang penting ketika kita menghandle emosi adalah membangun kesadaran. Mau nangis boleh nangisnya disadari, mau marah boleh nangisnya disadari. Ini kita akan bahas lebih panjang lagi di sesi khusus ya kawan-kawan. Bunda Ambar juga pernah ngalamin, oh pernah, saya juga manusia Bu. Ya sama, gitu kawan-kawan ya. Itu mungkin Tayanti. Baik, terima kasih kepada Bunda Ambar. Kemudian kepada bunda-bunda mungkin tadi semoga bisa terwakili ya pertanyaan-pertanyaan dari bunda-bunda tadi yang mengajukan pertanyaan. Mungkin selanjutnya sebelum kita tutup, Bunda Ambar ada closing statement terlebih dahulu. Oh ya oke, baik kawan-kawan. Untuk closing statement kita pertemuan pagi hari ini ya tentang luka. Jadi saya teringat di Jepang itu ada sebuah seni mungkin ya tradisional namanya kintsugi. Jadi dia itu memperbaiki porselen atau keramik pecah dengan emas. Mereka percaya kalau benda itu menjadi lebih berharga setelah ia retak dan diperbaiki. Jadi kita mungkin sekarang menghadapi Ramadan dengan hati yang retak atau yang terluka gitu ya. Dan kita akan coba perbaiki dengan emas-emas itu di retakan-retakannya. Kita menyambung lagi retakan hati kita. Insya Allah mungkin ketika kita datang ke Ramadan dengan hati yang banyak retaknya, maka mari kita sambungkan atau kita sempurnakan lagi dengan emas-emas di Ramadan kita insya Allah. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita menjadi melewati proses kintsugi itu kawan-kawan ya. Dan setelah Ramadan ini membuat kita menjadi lebih baik, lebih berharga dan lebih bermakna lagi. Insya Allah kawan-kawan ya. Barakallahu fikum. Sampai jumpa di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Ambar gitu ya atas pemaparan materinya hari ini. Kemudian kepada sahabat Meaningful Ways yang dirahmati Allah, sebelum kita menutup kebersamaan pagi ini,
Nah, bagi Bapak Ibu yang hatinya tergerak untuk berjalan bersama kami, bersama Meaningful Ways gitu ya, melalui Meaningful Support Program. Nah, tadi kan ada yang beberapa mungkin ada yang bertanya tapi waktunya kurang ya, mohon maaf gitu. Nah, Kak Hadijah sudah menyematkan beberapa informasinya, boleh tanya-tanya dulu atau boleh join langsung gitu ya. Karena di dalam grup kita bisa bertanya langsung sama Bunda Ambar dan Ustadz Indra gitu ya. Nah, insya Allah ini menjadi ikhtiar agar amal kebaikan terus mengalir dan memberi manfaat yang lebih luas. Dan bagi yang ingin melengkapi pagi ini dengan sedekah subuh, kami juga mempersilahkan baik kepada keluarga terdekat atau sekitar kita gitu ya, atau mau bersama kami nih, mau sama-sama ikhtiar untuk kontribusi membangun Masjid Eko Wakaf juga mangga silahkan. Kak Khadijah juga sudah menyematkan ya nomor rekeningnya. Silahkan bagi Bapak Ibu yang tadi mungkin sempat terlewat untuk melengkapi pagi ini dengan sedekah subuh. Mangga gitu ya. Semoga setiap niat baik yang tergerak pagi ini Allah terima sebagai amal terbaik di bulan Ramadan. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabat Meaningful Ways yang berbahagia, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung sesi pagi yang sangat bermakna ini. Dari apa yang Bunda Ambar tadi sampaikan gitu ya, kita belajar bahwa luka itu tidak harus selalu disangkal gitu ya. Namun perlu diakui, dirawat dan diserahkan kembali kepada Allah. Semoga apa yang kita dengar pagi ini tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan, tetapi menjadi doa yang hidup, menjadi langkah kecil untuk memuliakan Ramadan tanpa membiarkan luka mengambil alih cahaya ibadah kita. Terima kasih kepada Bunda Ambar atas ilmu dan ketulusan yang dibagikan. Terima kasih juga kepada seluruh sahabat yang sudah hadir dan membersamai dari awal hingga akhir gitu ya. Tadi juga ada beberapa yang live, tidak apa-apa gitu ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi besok di kelas eksklusif ya, atau mungkin kelas MHJA ya. Nah, pastikan teman-teman bisa hadir ya. Nah, kami yang bertugas pagi ini ingin mengucapkan permohonan maaf juga apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Mari kita tutup kajian pagi ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Yanti selaku MC mohon pamit. Semoga Allah pertemukan kita kembali dalam kebaikan dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda Ambar. Sampai jumpa di Baitullah. Because of you, I feel blessed. Because of you, oh Allah. Because of you, I feel blessed. Oh Allah. Because of you, I feel blessed. Because of you, oh Allah. Because of you, I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body, and soul. Through your light, I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my dear. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my dear. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Cause I follow to light, cause I follow to light. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my dear. Subhanallah.